Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 20 Juli 2022 kita bertemu kembali di dalam persekutuan firman Tuhan. Kita bersyukur bahwa sampai saat ini Tuhan memberkati kita, menyertai kita luar biasa. Saudara, saya akan sampaikan mengenai pintu gerbang pengajaran palsu di akhir zaman. Karena seperti apa yang disabdakan Tuhan Yesus Kristus bahwa menjelang hari-hari terakhir itu akan banyak muncul pengajaran-pengajaran palsu, nabi-nabi palsu. Saya akan memberikan satu panduan bagaimana ciri tentang pintu gerbang pengajaran palsu di akhir zaman, yang nanti arahnya tidak membawa jemaat itu pada keselamatan, tetapi justru menjerumuskan jemaat itu menjadi gereja palsu di Wahyu pasal ke-17 yang disebut juga wanita sundal Babel. Padahal gereja di akhir zaman harus menuju target Wahyu pasal 12, yaitu mempelai wanita anak domba Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi di akhir zaman itu akan banyak benih-benih ajaran palsu yang nanti ujungnya membentuk pengikut antikris, nabi palsu, dan itu disebut sebagai gereja palsu atau wanita sundal Babel di Wahyu pasal yang ke-17. Kita sebagai orang-orang yang akan diarahkan oleh Tuhan menjadi mempelainya, sasaran kita adalah Wahyu pasal yang ke-12, seorang wanita yang melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembala segala bangsa dengan gada besi. Itu Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau pintu gerbang yang asli, ini saya akan kasih tahu kepada saudara dulu. Jadi pintu gerbang yang benar, pintu gerbang yang akan membawa saudara itu menjadi orang-orang yang sempurna, yang harpaso di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu ditandai dengan beberapa hal penting. Saya catat ini, saudara perhatikan baik-baik. Ini pintu gerbang yang benar, pintu gerbang yang asli, pintu gerbang yang akan membawa jemaat itu kepada kebenaran, kepada keselamatan tubuh, jiwa maupun roh. Jadi saudara akan dibawa selamat. Hamba Tuhan yang melayani dalam kegerakan kitab Wahyu itu juga memikirkan tentang keselamatan jiwa, tentang keselamatan tubuh dari setiap jemaat yang dilayaninya. Saudaraku, jadi pintu gerbang yang benar ini ditandai dengan apa yang ditulis di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-1. Yang pertama, saudaraku, ini ditandai dengan, ini yang pertama, bahwa kitab Wahyu yang benar, pengajaran kitab Wahyu yang benar itu dikabarkan, dan yang menjadi tenar itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Ini Wahyu pasal 1 ayat 7. Ayo dibacakan, Pak Tito, bacakan Wahyu pasal 1 ayat 7. Ini jadi yang tenar dari pemberitaan, dari kegerakan kitab Wahyu, dari saudaraku, ajaran-ajaran yang benar itu, yang tenar itu Tuhan Yesus Kristus yang akan datang. Yang kita tinggikan itu Tuhan Yesus. Coba dibaca Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Amin. Saudaraku, jadi yang menjadi tenar itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang akan datang, bukan manusia. Saudaraku, ini pengajaran yang benar. Jadi pengajaran yang benar itu, saudara, kitab Wahyu itu menuliskan yang harus ditinggikan, yang harus menjadi tenar, yang harus, saudaraku, dimuliakan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, bukan sosok manusia yang ditinggikan. Kemudian yang kedua, ini ciri yang pertama dari pemberitaan, dari ajaran yang benar itu, yang ditinggikan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada ajaran yang meninggikan manusia lain, saudaraku, itu patut dipertanyakan. Jadi ajaran yang benar itu yang ditinggikan adalah Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, dari ciri pengabaran yang benar, dari ciri ajaran yang benar, bahwa kitab Wahyu, kegerakan akhir zaman, saudaraku, ini adalah kabar sukacita.
kabar bahagia, tidak menakut-nakuti jemaat. Saudaraku, kitab Wahyu itu jangan menakut-nakuti jemaat, tetapi justru harus mengarahkan jemaat supaya jemaat itu selamat dari berbagai macam bahaya di akhir zaman. Nah, saudaraku, ajaran yang benar itu ciri yang kedua, bahwa kitab Wahyu itu merupakan kabar sukacita, bukan satu kabar yang menakut-nakuti jemaat dengan berbagai macam bencana. Tidak, saudaraku, justru kita akan membawa solusi bagaimana jemaat itu bisa mengatasi bencana-bencana itu, mengatasi sakit penyakit, mengatasi wabah, mengatasi bencana. Kita menang. Dan kitab Wahyu ini adalah kabar bahagia. Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga dibacakan. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Iya, berbahagialah. Jadi orang yang mendengar tentang ajaran kitab Wahyu yang benar itu dikatakan orang yang berbahagia. Saudara jangan menjadi takut kalau ada ajaran-ajaran yang membuat saudara itu takut, tidak memberi kepada saudara itu solusi, tapi yang ada itu, saudaraku, bayangan-bayangan ketakutan. Saudaraku, itu patut dipertanyakan. Tuhan katakan di sini bahwa yang menjadi, saudaraku, inti dari ajaran yang benar itu adalah bahwa kitab Wahyu itu adalah kabar bahagia, bukan kabar yang menakut-nakuti jemaat, membawa solusi kepada kemenangan, membawa solusi mengatasi berbagai macam bencana, berbagai macam penyakit yang terjadi di akhir zaman. Ini ciri yang kedua, bahwa kitab Wahyu, ajaran yang benar di akhir zaman itu, saudaraku, itu adalah kabar sukacita, bukan kabar yang menakut-nakuti jemaat. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini ajaran yang benar di dalam kitab Wahyu di dalam akhir zaman ini akan menampilkan Tuhan Yesus sebagai pemimpin besarnya. Saudara, jadi bukan manusia pemimpin besar dari kegerakan kitab Wahyu itu Tuhan Yesus, saudaraku, dan menunjukkan hamba-hamba pelaksana dari kegerakan kitab Wahyu. Saudaraku, jadi yang diperkenalkan kepada jemaat itu justru adalah Tuhan Yesus, kemudian hamba-hamba pelaksana dari kegerakan kitab Wahyu itu. Saudaraku, nah, ada ajaran-ajaran itu yang tidak memperkenalkan siapa yang memimpinnya dan hamba-hamba pelaksananya, tetapi malah yang terkenal itu antikris. Saudaraku, yang terkenal itu nabi palsu. Kalau membahas Wahyu pasal 1 ini nggak nangkep, yang langsung ditangkap tuh Wahyu pasal 13. Saudaraku, itu pintu gerbang yang salah. Saudaraku, jadi kalau pintu gerbang yang benar itu, saudaraku, menampilkan Tuhan Yesus sebagai pemimpin besarnya, betul-betul diberi gambaran yang jelas jemaat itu tentang kepemimpinan Tuhan Yesus Kristus dan hamba-hamba pelaksana dari kegerakan kitab Wahyu. Yuk dibaca Wahyu pasal 1 ayat 16 sampai 20. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Amin. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Imam besar tadi, Tuhan Yesus Kristus tadi, di dalam kegerakan kitab Wahyu itu dia akan memakai bintang, hamba-hamba pelaksana, orang-orang yang menuntun kepada orang banyak itu kepada jalan kebenaran, mereka kekal selamanya. Itu bintang yang digenggam Tuhan Yesus Kristus. Di Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16, lanjutkan. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Teruskan. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Amin. Sampai di sini. Jadi sosok dari Tuhan Yesus Kristus yang tampil sebagai imam besar itu yang ditonjolkan di dalam ajaran yang benar itu, saudaraku. Dan hamba-hamba pelaksana itu 7 bintang itu juga ditunjukkan oleh Tuhan.
Jadi ciri dari ajaran yang benar itu bisa menampilkan Tuhan Yesus itu sebagai pemimpin besar dari kegerakan Kitab Wahyu ini, saudaraku. Jadi bukan terjadi sesuatu yang kultus individu, tetapi Tuhan Yesus ini yang memegang pemimpin tertinggi di dalam kegerakan Kitab Wahyu. Saudaraku, kemudian ini ciri yang ketiga ya saudaraku, nanti akan saya perjelas ketika nanti saya ungkapkan pintu gerbang palsu. Saudara nanti akan tahu seperti apa pintu gerbang ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran yang tidak benar itu cirinya seperti apa, nanti kita akan baca di Wahyu pasal 13. Saudaraku, jadi ini yang ketiga, ajaran yang benar itu menampilkan Tuhan Yesus sebagai pemimpin besarnya, dan Tuhan Yesus menunjukkan hamba-hamba yang akan dipakainya, yang disebut bintang-bintang yang digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang keempat, saudaraku, ini terjadinya penyucian dan pendamaian. Jadi di dalam kegerakan Kitab Wahyu ini, saudaraku, terjadi penyucian dan pendamaian. Baik saya sendiri, saudaraku, senantiasa Tuhan melakukan penyucian dan pendamaian terhadap diri saya. Kesalahan, kekurangan saya setiap hari diperbaharui oleh Tuhan, disucikan, dikuduskan, saudaraku. Demikian pula dalam kegerakan Kitab Wahyu ini, saudaraku, semua yang mengikuti kegerakan Kitab Wahyu ini juga mengalami penyucian dan pendamaian, dan itu kadang rasanya menyakitkan, saudaraku. Jadi yang keempat itu terjadi penyucian pendamaian. Tapi kalau ajaran yang nggak benar itu tidak terjadi penyucian pendamaian, saudaraku. Dosa ya dibiarkan berlarut-larut. Saudara, kemudian yang kelima dari ajaran yang benar itu, di dalam ajaran yang benar itu tidak terjadi pengkultus individuan. Saudaraku, meskipun Tuhan pakai 7 bintang yang digenggam dalam tangan kanan Tuhan Yesus Kristus, hamba-hamba yang laksana Musa, hamba-hamba yang menjadi pelaksana pekerjaan Tuhan di akhir zaman, tapi jangan sampai terjadi pengkultus individuan terhadap hamba-hamba Tuhan tersebut. Saudara, sejarah sudah membuktikan ketika satu perkumpulan itu mengkultuskan pemimpinnya, suatu ketika menjadi kecewa, karena yang harus dimuliakan, ditinggikan itu hanya Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, jadi ajaran yang benar itu akan membawa orang terhindar dari kultus individu. Ini yang kelima, saudaraku, ciri yang kelima dari ajaran yang benar. Kemudian ciri yang keenam, saudaraku, ini patut saudara ketahui juga, tujuan utama dari pengajaran akhir zaman itu adalah pemeteraian umat Tuhan dengan meterai Roh Kudus, baik dari jemaat-jemaat Zaitun liar, dari gereja non-Israel, ataupun terhadap bangsa Israel yang nanti akan kita meteraikan pada Wahyu pasal 7 ayat yang ke-1 sampai 5 itu, saudaraku, terjadi pemeteraian terhadap bangsa Israel menurut jumlah yang ditetapkan oleh Tuhan. Jadi ini sasaran dari pengajaran yang benar, itu memeteraikan jemaat-jemaatnya dengan Roh Kudus. Kalau saudara nanti melihat Wahyu pasal 13, maka antikris dan pengikutnya itu tujuannya memeteraikan milik mereka dengan tanda 666. Ini bedanya. Dan orang yang dimeteraikan oleh Roh Kudus itu nanti luar biasa, saudaraku, mendapat perlindungan dari bahaya sakit, penyakit, mendapatkan kemenangan-kemenangan dalam hidupnya. Saudaraku, ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh, saudaraku, ajaran yang benar itu mengarahkan jemaat pada kesempurnaan, kelahiran anak laki-laki yang terakhir. Saudaraku, ini ditulis dalam Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Saudaraku, jadi ini arahnya kesempurnaan. Jadi dari hari ke hari saudara dibentuk oleh firman itu. Saya membentuk pribadi saudara melalui pemberitaan firman ini, dari pintu gerbang, kemudian mezbah korban bakaran, sampai nantinya sudah dikuduskan mencapai ruang Maha Kudus, sempurna dan harpazo. Saudaraku, jadi tidak sekedar menyajikan, wah nanti akan terjadi bintang jatuh, komet, meteor jatuh, wah nanti akan terjadi gempa bumi yang luar biasa, tetapi memberikan solusi. Saudaraku,
Itu ajaran yang benar, mengarahkan jemaat pada kesempurnaan. Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, kelahiran anak laki-laki. Ini jadi ajaran yang benar itu ada 7 tandanya saya cermati. Yang pertama tadi saya ringkas, saya bacakan lagi saudaraku, yang dikabarkan dan menjadi tenar itu Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, ajaran yang benar itu yang menjadi tenar adalah Tuhan Yesus Kristus, yang dimuliakan Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, ajaran akhir zaman yang benar itu adalah ajaran yang membawa kabar sukacita, kabar bahagia, tidak menakut-nakuti jemaat, memberikan solusi supaya jemaat itu lepas dari bahaya-bahaya di akhir zaman. Kemudian yang ketiga, ajaran yang benar itu menampilkan Tuhan Yesus sebagai pemimpin besar, saudaraku, dan juga memperkenalkan hamba-hamba pelaksana dari kegerakan kitab Wahyu. Kemudian yang keempat, terjadi penyucian dan pendamaian. Kemudian yang kelima, tidak terjadi pengkultus individuan. Jadi ini seringkali ada di mana-mana, saudaraku. Terjadi pengkultus individuan ini, tidak di luar negeri, tidak di Indonesia, saudaraku. Kemudian yang keenam, tujuan utama dari ajaran yang benar itu adalah pemeteraian jemaat, supaya dimeteraikan oleh Roh Kudus dan nanti layak untuk harpaso atau minimal diungsikan. Saudaraku, baik jemaat dari Zaitun Liar kita semua, gereja non Israel, ataupun jemaat dari bangsa Israel, itu harus dimeteraikan oleh Roh Kudus supaya mereka nanti masuk dalam rencana Allah, minimal itu diungsikan. Saudaraku, luar biasa kalau bisa harpaso. Kemudian yang ketujuh, ini ciri dari ajaran yang benar tentang akhir zaman itu mengarahkan jemaat pada kesempurnaan, kelahiran anak laki-laki yang terakhir. Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Saudaraku, jadi sasarannya itu adalah membentuk mempelai yang melahirkan anak laki-laki. Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 5 itu, saudaraku, dan juga sampai 6 ada yang diungsikan nanti, saudaraku. Saudara yang dikasih Tuhan, saya akan memberitahu sekarang tentang pintu gerbang ajaran palsu. Saudaraku, ajaran palsu tentang akhir zaman itu tandanya apa saja, saudaraku? Saudara harus tahu ini. Saya catat ada beberapa hal yang sangat penting untuk saudara ketahui. Ada 8 hal yang saya catat ini tentang ajaran-ajaran yang palsu, ajaran-ajaran yang bisa membawa jemaat itu terjerumus menjadi gereja Sundal Babel. Itu ajarannya seperti apa? Yang pertama, saudaraku, jadi ini ajaran-ajaran palsu itu yang pertama. Yang dikabarkan dan menjadi tenar itu antikris. Jadi Wahyu pasal 1 tadi malah nggak tahu, saudaraku, bahwa pemimpin besar di akhir zaman itu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus akan melantik hamba-hamba yang laksana bintang-bintang yang digenggam di tangan Tuhan Yesus. Tapi yang tenar itu malah antikris. Saudara melihat toh, saudaraku, banyak ajaran itu yang langsung membuat tenar antikris. Yang tenar itu malah antikris, saudaraku. Tuhan Yesus enggak tenar, saudaraku. Yang tenar antikris. Wah, dengan kostumnya yang sedemikian memukau di Wahyu pasal yang ke-13 itu, saudaraku, itu menjebak orang. Jadi yang dipikirkan tuh malah antikris terus gitu, saudaraku. Masa antikris terus gitu, saudaraku. Jadi takut orang, saudaraku. Jadi ajaran yang palsu itu pertama yang menjadi tenar itu adalah antikris, nabi palsu, tanda 666. Itu lebih tenar, saudaraku. Ini pintu gerbang dari ajaran-ajaran palsu. Itu yang menjadi tenar itu antikris, nabi palsu, dan saudaraku, tanda 666 itu lebih tenar, ngetop itu, saudaraku. Itu ajaran-ajaran yang tidak benar, pintu gerbang dari ajaran palsu. Wahyu pasal 13 itu di dalam pola bait suci Allah, pola tabernakel itu terkena juga pintu gerbang, tapi pintu gerbang palsu. Tapi kalau Wahyu pasal 1 tadi juga pintu gerbang yang asli. Orang kalau masuk dalam pengajaran yang benar, dia harus memahami Wahyu pasal 1. Tetapi orang yang tidak memahami Wahyu pasal 1, saudaraku, dan masuk kepada ajaran palsu, mereka akan, saudaraku, mengenal antikris itu lebih ngetop.
Makanya banyak orang yang pengen jadi antikris ya saudaraku, itu bukan orang miskin saudaraku, orang yang super kaya, pengen menata dunia seolah-olah saudaraku itu dengan cara berpikir dia. Tapi kalau waktunya belum jadi, orang sekaya sehebat apapun belum akan bisa juga mewujudkan itu. Saudaraku, sebelum Israel dimeteraikan, sebelum kegerakan kuda putih kita lakukan, sebelum kita menjangkau bangsa Israel melalui kegerakan kuda putih, antikris itu nggak akan boleh nongol saudaraku. Yuk saya lanjutkan yang pertama tadi. Jadi yang dikabarkan atau yang menjadi tenar itu adalah antikris. Coba dibaca Wahyu pasal 13 ayat 1. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Ya, terus? Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Iya, dari dalam laut. Terus? Bertanduk 10 dan Iya. berkepala 7. Iya. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota. Iya. Pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Amin. Jadi penampilan antikris itu malah begitu memukau. Sedangkan penampilan Tuhan Yesus di Wahyu pasal 1 ayat yang ke-9 sampai 20 tadi tidak diketahui. Padahal Tuhan Yesus adalah pemimpin kegerakan kitab Wahyu. Yang dikenal justru antikris dengan wah, tadi hebat itu penampilannya, kostumnya yang hebat, kepalanya 7, tanduknya 10, sudah luar biasa. Antikris itu luar biasa. Saudaraku, dan itu yang diberitakan oleh ajaran-ajaran palsu. Saudaraku, kemudian yang kedua, tentang pintu gerbang ajaran palsu. Yang dikabarkan adalah berita-berita yang menakutkan dan bombastis. Saudaraku, jadi ini ajaran-ajaran palsu itu yang dikabarkan adalah hal-hal yang menakutkan. Wah, di sana ada penyakit ini baru, saudaraku. Bombastis. Menakutkan, menakut-nakuti jemaat, tapi tidak menyiapkan solusi. Kalau Tuhan Yesus tadi, saudaraku, dari Wahyu pasal 1, 2, 3, 4, 5 itu sudah siapkan. Ini loh solusi supaya kamu lepas dari bahaya meterai, sangkakala, supaya kamu nanti bisa harpaso. Saudaraku, tetapi ajaran-ajaran palsu, pintu gerbang ajaran palsu itu selalu menyajikan berita-berita yang menakutkan dan bombastis tanpa adanya solusi. Saudaraku, wah di sana mulai ada pemasangan chip, wah nggak ada solusi. Saudaraku, wah di sana nanti akan terjadi meteor jatuh, nggak ada solusi. Saudaraku, itu ciri dari pintu gerbang ajaran palsu. Wahyu pasal 13 ayat 7 sampai 10 dibacakan. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Terus? Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Ayat 9, Ya. barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat Terus? 10, barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Amin. Saudaraku, jadi yang dikabarkan, yang diberitakan, yang didengung-dengungkan itu adalah sesuatu yang menakutkan, saudaraku. Tetapi dalam pintu gerbang yang benar, saudaraku, saya selalu tidak mengajari saudara takut dengan kitab Wahyu, dengan apa yang terjadi di akhir zaman, karena saudara akan diselamatkan. Tetapi ajaran-ajaran palsu, pintu gerbang palsu, pintu gerbang ajaran palsu itu ajarannya itu menakutkan, bombastis. Saudaraku, kalau saudara melihat ajaran yang seperti itu, saudara jangan heran, memang banyak di akhir zaman bermunculan seperti itu. Itu tanda yang kedua dari ajaran-ajaran palsu. Kemudian yang ketiga, ini menempatkan manusia antikris sebagai pemimpin utama dan tidak mengutamakan Tuhan. Saudaraku, nanti akan ada ajaran tuh yang kemudian menempatkan saudaraku, sosok pemimpinnya itu melebihi posisi Tuhan Yesus. Sekarang sudah mulai banyak terjadi seperti itu, saudaraku. Baik di luar negeri, saudaraku, mengaku itu anak manusia yang datang, mengaku itu
sebagai anak manusia di Wahyu pasal yang ke-1 itu, saudaraku. Jadi Wahyu pasal yang ke-1 ayat yang ke-9 sampai 20 itu diklaim sebagai dirinya itu, saudaraku. Kacau, saudaraku. Seperti itu, saudaraku. Jadi menempatkan manusia antikris sebagai pemimpin utama dan tidak mengutamakan Tuhan. Jadi pintu gerbang ajaran-ajaran palsu itu akan membawa orang itu tidak menempatkan Tuhan pada posisi yang teristimewa. Mereka akan masuk di dalam pengkultusan. Kemudian yang keempat, saudaraku, ini yang ketiga. Yang ketiga tadi menampilkan manusia antikris sebagai pemimpin utama dan tidak mengutamakan Tuhan. Kemudian yang keempat dari tanda pintu gerbang palsu itu, saudaraku, adalah menampilkan nabi palsu yang mengalami kebangkitan palsu. Nah, saudaraku, jadi ada kebangkitan palsu, saudaraku. Menampilkan nabi palsu yang mengalami kebangkitan palsu. Itu apa kebangkitan palsu itu, saudaraku? Seperti Yesus seolah-olah, saudaraku, karena dia ingin menyamai Yesus. Itu ajaran-ajaran palsu, saudaraku. Coba dibaca Wahyu pasal 13 ayat yang ke-11. Dan aku melihat seekor binatang lain dan keluar. aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam tanah. Terus? Dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Iya, amin. Rupanya nabi palsu itu keluar dari dalam tanah. Saudaraku, mengerikan enggak? Saudara senang apa kalau dipimpin itu? Saya itu sering lihat film horor ya dulu itu, saudaraku, ada bangkit dari kubur, saudaraku, gitu, saudaraku. Saudara suka dipimpin seperti itu. Nah, nabi palsu itu, saudaraku, dikatakan munculnya itu dari dalam tanah. Wahyu pasal 13 ayat 11. Saudaraku, ingin memalsukan Tuhan Yesus. Ya enggak bisa dong. Yang bisa mati hidup selama-lamanya Tuhan Yesus Kristus sendiri. Bandingkan dengan Wahyu pasal 1 ayat 17 sampai 18. Coba dibacakan. Wahyu pasal 1, balik ke Wahyu pasal 1. Ini pintu gerbang yang benar. Kalau nabi palsu tadi, dia bangkit dari dalam tanah, mau meniru Tuhan Yesus, seolah-olah mati dan bangkit, tapi enggak. Saudara, kematian dan kebangkitan palsu, munculnya nabi palsu itu dari dalam tanah, dari dalam bumi. Kita akan baca, bandingkan dengan Wahyu pasal 1 ayat 17, 18. Ini Tuhan Yesus. Ya, dibaca. Ayat yang ke-17. Ya. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Iya, yang awal dan yang akhir, terus? Dan yang hidup. Iya, pernah hidup, terus? Aku telah mati. Telah mati, itu Tuhan Yesus, terus? Namun lihatlah, aku hidup. Namun lihatlah, aku hidup, terus? Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Yang bisa begini ini cuma Tuhan Yesus Kristus. Kalau tadi seperti yang di dalam film itu, bangkit dari kubur, mungkin judulnya itu, saudaraku, saudara, memprihatinkan. Satu kata seperti itu, saudaraku. Jadi apa saudara senang dipimpin seperti itu, saudaraku, seperti yang di film-film itu, saudaraku? Nah, pemimpin kita yang bisa hidup, mati, kemudian bangkit dan hidup selama-lamanya hanya Tuhan Yesus Kristus. Kalau yang lain tadi tidak, nanti jadinya gitu, saudaraku, seperti di film-film horor itu. Sudah mau dipimpin seperti itu? Nah, saudara, ini rahasia Wahyu pasal 13. Saudara, kiranya nanti kalau ada sesuatu yang seolah-olah itu dahsyat, tapi ternyata itu Wahyu pasal 13, mengerikan, saudaraku. Saudaraku, jadi kalau pintu gerbang ajaran palsu itu, saudaraku, menampilkan nabi palsu yang mengalami kebangkitan palsu. Wahyu pasal 13:11, dia munculnya bangkit dari dalam tanah.
seolah-olah hebat sekali gitu, saudaraku. Nanti kita akan lanjutkan, saudaraku. Yang kelima, saudaraku, dari ajaran palsu itu cirinya apa? Terjadi pengkultus individuan. Nah, karena melihat kehebatan nabi palsu yang bangkit dari, seolah-olah bangkit dari kubur ini, saudaraku, dari dalam tanah itu, saudaraku, dibaca lagi nanti bertanya-tanya, Wahyu pasal 13 ayat 11, nabi palsu itu munculnya dari dalam tanah, dari dalam bumi. Baca, yuk. Ayat yang ke-11. Ya. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba. Cukup. Dia keluar dari dalam bumi. Gitu, saudaraku. Mengerikan. Tapi dia tampil seperti anak domba, seperti pelayan Tuhan layaknya, saudaraku. Tetapi munculnya dari dalam bumi, padahal yang bisa bangkit dan hidup selama-lamanya itu hanya Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ajaran palsu, pintu gerbang palsu, Wahyu pasal 13 ini mengajarkan kebangkitan palsu, dan ini sangat berbahaya. Nanti setelah adanya itu, nanti kemudian terjadi pengkultus individuan. Wahyu pasal 13 ayat 12 sampai 15. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Iya, terus? Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama. Yang luka parahnya telah sembuh. Terus? Ayat yang ke-13. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Terus? Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Amin. Saudaraku, jadi setelah adanya nabi palsu yang dahsyat itu, yang munculnya dari dalam bumi tadi, saudaraku, muncul dari dalam bumi, bukan bangkit seperti Tuhan Yesus, saudaraku. Sekarang nggak ada yang bangkit seperti Tuhan Yesus itu. Kalau ada ya malah seperti horor tadi, saudaraku. Ada sih ketika Tuhan Yesus Kristus saudaraku mati, kemudian dibangkitkan, itu ada kuburan yang terbuka. Tetapi saudaraku, itu waktunya sangat insidental, tidak sembarangan waktu ada hal seperti itu, saudaraku. Dan kebangkitan itu, Daniel pun bangkitnya di akhir zaman, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kemudian saudaraku, setelah terjadinya tanda-tanda yang dahsyat tadi, kemudian terjadi pengkultus individuan, disuruh menyembah. Nanti itu antikris yang disembah, patungnya disuruh nyembah. Sudah terjadi pengkultus individuan. Coba dibaca ayat 12 dari Wahyu 13 tadi. Ayat yang ke-12. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama. Amin. Terjadi pengkultus individuan. Yang dimuliakan bukan Tuhan, sudah, tetapi si nabi palsu dan antikris tadi. Saudaraku, terjadi pengkultus individuan yang luar biasa. Kalau di dalam satu ajaran manapun itu, baik di luar negeri, di dalam negeri, yang terjadi di dalamnya pengkultus individuan, itu pintu gerbang pengajaran yang tidak benar. Saudara, saya ini hamba Tuhan kecil, saudaraku, tapi saya sangat melarang pengikut saya, saudaraku, atau orang yang bekerja melayani bersama saya itu melakukan pengkultus individuan. Saya melarang sekali, saudaraku, tidak boleh. Saudaraku, meskipun mujizat-mujizat itu saat terjadi, saudaraku, tapi saya sangat melarang pengkultus individuan. Karena itu merupakan pintu gerbang dari pengajaran yang tidak benar kalau terjadi pengkultus individuan. Karena akhirnya nanti antikris itu minta disembah. Tuhan Yesus lupakan. Yang harus kamu ingat adalah nabi palsu yang muncul dari dalam bumi itu. Itu, saudara, itu ajaran pintu gerbang dari pengajaran yang tidak benar. Saudaraku, kemudian setelah terjadi pengkultus individuan ini, tujuan utama dari saudaraku, ajaran yang tidak
benar itu adalah pemeteraian terhadap pengikutnya dengan tanda 666. Jadi direkrut juga, saudaraku. Antikris, nabi palsu itu juga merekrut orang-orang yang mau ikut, saudaraku, yang mau ikut antikris tadi. Antikris itu yang muncul dari dalam lautan, itu penjelmaan dari roh Fir'aun yang dahulu tenggelam di laut Teberau, itu nanti muncul, saudaraku. Juga nabi palsu yang muncul dari dalam tanah, itu pengejawantahan dari Korah, Datan, dan Abiram dahulu yang menentang Musa, saudaraku. Roh Korah, Datan, Abiram itu nanti akan, saudaraku, menyusup dalam diri nabi palsu, mengadakan penentangan terhadap Musa, terhadap kegerakan yang benar di akhir zaman. Mereka muncul dari dalam tanah. Itu Korah, Datan, dan Abiram, saudaraku. Bangkit dari kubur. Saudaraku, dipimpin seperti itu, saudara senang ya? Kalau saya tidak, saudaraku, saya suka dipimpin Tuhan Yesus Kristus. Dia yang tampil sebagai imam besar agung, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kemudian, saudaraku, yang keenam, ini ciri dari pintu gerbang ajaran palsu. Ini tujuan utama dari apa yang disampaikannya adalah perekrutan terhadap pengikutnya nanti untuk diberi tanda 666. Nah, saudara, mengenai 666 itu saudara jangan gegabah. Ada banyak orang yang bukan orang bodoh juga yang ngomong bahwa 666 itu merupakan cairan ini, merupakan benda ini, saudaraku. Saudara jangan melakukan satu yang gegabah. Nanti ketika waktunya digenapi dari kegerakan kitab Wahyu ini, saudaraku, digenapi oleh Tuhan, sudah pasti saya akan kasih tanda sama saudara, tapi saya tidak akan ngomong tentang hari kedatangan Tuhan. Saya pasti kasih tanda. Jangan. Kalau memang benar saat itu terjadi, tetapi pada saat itu terjadi nanti kita sudah harpazo ya, saudaraku. Sudah diungsikan juga mungkin, saudaraku. Baru nanti ada pemberian tanda 666 itu. Nah, kalau ada sekarang ini baru itu roh-rohnya saja. Tapi sang antikrisnya, sang nabi palsu yang luar biasa dahsyat dan memukau itu belum muncul, saudaraku. Baru roh-roh kecilnya, saudaraku. Kemudian yang ketujuh dari pintu gerbang ajaran palsu, ini arahnya adalah membentuk gereja palsu atau mempelai sundal Babel. Jadi arah dari ajaran palsu itu adalah terbentuknya mempelai sundal Babel. Wahyu pasal 17 ayat yang ke-1 sampai ke-5 itu, saudaraku, ada seorang wanita yang menaiki seekor binatang merah ungu, menaiki antikris, saudaraku. Wahyu pasal 17 itu seperti itu, tidak mengandung dan tidak melahirkan. Kalau Wahyu pasal 12 mempelai Tuhan itu mengandung dan melahirkan. Artinya apa, saudaraku? Dalam hidupnya itu berbuah-buah. Tetapi kalau orang-orang yang mengikuti rohnya antikris, yang mengikuti ajaran-ajaran palsu, hidupnya itu akan tidak berbuah-buah, tidak bisa mengandung dan tidak bisa melahirkan. Artinya hidupnya itu tidak akan bisa bertumbuh. Yang dipikirkan karena adalah gebiar dunia, perhiasan pakaiannya, saudaraku, emas permata, pakaian kirmisi yang dipakainya. Kalau sudah membaca di dalam Wahyu pasal 17 itu, saudaraku, Wahyu pasal 17 silahkan baca sendiri, nanti tidak terlalu panjang kalau saya membacakannya. Ini tanda yang ketujuh dari ajaran-ajaran palsu, dari pintu gerbang palsu itu mengarah kepada terbentuknya gereja palsu. Gereja palsu yang disebut sebagai mempelai sundal Babel. Kalau mempelai Kristus itu Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5, seorang mempelai wanita yang melahirkan seorang anak laki-laki yang menggembala segala bangsa dengan gada besi. Kemudian tanda yang ke-8 dari pintu gerbang ajaran yang tidak benar. Orang-orang yang terjerat dalam arus palsu itu akan memiliki mulut yang mencintai kutukan, mencintai hujatan, sumpah serapah. Siapa yang tidak sepaham dengan ajarannya akan dikutuki dan akan terkena sumpah serapah.
Mereka akan sumpah serapah terhadap surga, terhadap apapun, nggak peduli. Pokoknya yang tidak sepaham akan kena sumpah serapah. Wahyu pasal 13 ayat 5-6 dibacakan. Ayat yang kelima, dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat, kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Iya, jadi mulutnya itu akan mencintai hujat, mencintai sumpah serapah. Barang siapa yang tidak sepaham dengan antikris dan nabi palsu, disumpah serapai. Tapi bagi orang yang dimeteraikan oleh Roh Kudus, sumpah serapah itu tidak berarti apa-apa, saudaraku. Tapi bagi orang yang di duniawi, saudaraku, memang kalau orang mengutuk itu, saudaraku, misalkan sedang ada seseorang itu mengutuk, di balik kutukan itu setan bekerja, saudaraku. Nah, orang yang sedang dikutuk itu harus, saudaraku, betul-betul mendekatkan diri sama Tuhan, karena orang yang mulutnya mengutuk itu setan bekerja di balik ucapan mulutnya itu, saudaraku. Jadi orang yang dikutuk itu memang harus hati-hati, harus dimeteraikan Roh Kudus supaya terhindar dari kutukan-kutukan duniawi. Tapi saya beritahu saudara, di dalam Kristus sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, sudah akan lepas dari kutukan. Dikutuki sudah akan diberkati. Sudah, itu luar biasa Tuhan kita. Saudara, sekarang kita akan membaca secara detail Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Wahyu pasal 13, nanti dulu. Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 18. Saya nggak tahu ya kenapa Wahyu pasal 13 ini adanya 18 ayat. Itu kalau dibagi juga menjadi 3, itu jadi 6 jadi 6 tambah 6 tambah 6 itu jadi 18, saudaraku. Ini saya yakin dulu yang nulis ini juga nggak begitu merencanakan hal ini, tetapi ini bukan satu kebetulan ya, 18 ayat itu, saudaraku. Nanti kita akan baca. Ayo dibacakan Wahyu pasal 13 ayat 1 mulai. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang telah kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Terus, maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Amin. Jadi yang tenar di dalam pintu gerbang palsu itu, yang tenar itu antikris. Kalau ada ajaran yang tenar itu antikris, saudaraku, saudara waspadai. Yang harus tenar di dalam pengajaran akhir zaman itu Tuhan Yesus Kristus. Kalau sampai di dalam pengajaran akhir zaman itu yang menjadi tenar itu malah binatang yang keluar dari dalam laut, bertanduk 10, berkepala 7. Nah, saudara patut waspada. Itu bukan pintu gerbang yang benar. Kemudian dibacakan ayat selanjutnya, ayat yang keempat. Ya. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini, dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Terus ayat yang kelima, dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat, dan kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Cukup sampai di sini. Dari ini mulutnya orang-orang yang masuk pintu gerbang ajaran yang tidak benar itu, mulutnya penuh kesombongan, penuh hujat, penuh kutukan, saudaraku, pun penuh sumpah serapah. Nah, ini tentunya sangat berbeda dengan apa yang kita ajarkan di sini. Jangan mulutmu itu mudah mengatakan perkataan yang negatif, mengutuk itu jangan. Meskipun ketika nanti kita bernubuat, nanti itu akan mampu menimbulkan berbagai macam bencana, tetapi untuk mengatakan kutukan-kutukan, menghujat itu jangan. Tidak baik, itu karakternya roh antikris. Dilanjutkan sekarang ayat yang
Tadi ayat yang kelima ya, ayat yang keenam sekarang. Yang keenam, lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di sorga. 7. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Ayat 8, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan dan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Ayat 9, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Ayat 11. Ayat yang ke-11, dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Ayat 2. Ayat 12, ya. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Ayat yang ke-13, dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu, dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup. Itu ayat 15. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Ayat 16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. 17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Amin. Sampai di sini dulu. Jadi, saudaraku, ini akan terjadi pemberhalaan, akan terjadi pengkultusan terhadap antikris dan juga terhadap nabi palsu yang muncul dari dalam bumi tadi, saudaraku. Dan orientasi mereka itu adalah hal jual beli, artinya suatu pikiran yang duniawi. Saudaraku, kemarin saya sampaikan di dalam kata-kata hikmat bahwa hamba Tuhan yang melayani dengan sungguh-sungguh, pelayan-pelayan Tuhan itu, saudaraku, mereka itu memikirkan bagaimana membawa jemaat itu masuk surga. Itu yang saya pikirkan juga, saudaraku. Setiap saat saya pergumulkan bagaimana membawa saudara itu sempurna sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Bagaimana sebaik-baik mungkin saya membawa jiwa-jiwa, tubuh, jiwa, roh saudara-saudara itu nanti masuk dalam rencana Tuhan. Bukan ego saya, saudaraku, tetapi orientasi dari nabi palsu dan antikris ini adalah hal duniawi, saudaraku, hal yang menyangkut jual beli. Saudaraku, ini sangat tragis sekali, saudaraku. Jadi nabi-nabi palsu itu, saudaraku, kalau menyatakan visi dapat mengadakan satu event tertentu, saudaraku, itu orientasinya duniawi, duit, saudaraku. Tetapi, saudaraku, hamba-hamba Tuhan yang disebut 7 bintang itu, saudaraku, kalau melayani itu orientasinya adalah untuk membawa jiwa kepada kesempurnaan. Saudaraku, di perjalanan kepada tim saya bilang, sekarang ini kita dipercaya melayani banyak orang, kita harus bawa mereka itu jiwa-jiwa, kita bawa jiwa-jiwa mereka, tubuh, jiwa, rohnya itu selamat. Kita itu dipercaya banyak orang, kita harus membawa mereka itu selamat, jangan untuk mengikuti ego kita. Nah, itu, saudaraku. Jadi hamba Tuhan itu kalau melakukan segala sesuatu, mengadakan event, mengadakan apapun, itu motivasinya adalah untuk membawa orang itu masuk surga, minimal, saudaraku.
kalau orang itu ternyata nanti jemaat itu ada yang meninggal, benar-benar masuk surga. Jangan jemaat meninggal malah masuk neraka, itu waduh payah, saudaraku. Jadi kita harus betul-betul memberikan ajaran firman yang benar, tuntunan firman yang benar, sampai kalau minimal seseorang itu meninggal dia masuk surga. Dan kalau dia mencapai kriteria yang ditentukan oleh Tuhan, dia bisa ikut harpazo. Saudaraku, itu saudaraku merupakan ciri hamba Tuhan yang benar dan ciri dari pelayan-pelayan dunia ini, saudaraku. Pelayan-pelayannya antikris itu kalau mengadakan event itu untuk popularitas diri, untuk cari duit, saudaraku. Saudara, kita akan lanjutkan ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Amin. 666. Itu tanda yang disebut dalam kitab Wahyu pasal 16 sampai 18 itu di dalam bahasa aslinya disebut karakma. Karakma itu artinya satu trademark, seperti satu itu metre dari kuasa jahat ya, yang akan memeteraikan milik kepunyaannya itu dengan karakma namanya. Sudah, karakma itu nanti ada secara fisik, ada arti rohaninya pun ada. Nah, kita yang diungsikan dan kita yang harpazo itu nanti akan terhindar dari pemberian karakma ini, tanda 666. Nah, orang yang terkena tanda 666 itu pasti orang tertinggal. Saudaraku, kalau orang yang harpazo, orang yang diungsikan itu pasti terhindar dari tanda 666, saudaraku. Nah, saudara, jadi saya ulangi lagi, ini ada 8 tanda pintu gerbang ajaran palsu. Yang pertama, ini ajaran palsu itu yang dikabarkan dan menjadi tenar itu antikris, nabi palsu, saudaraku, dengan segala macam profilnya, penampilannya. Kemudian yang kedua, yang dikabarkan adalah berita-berita yang menakutkan dan bombastis tanpa solusi. Wah, ada ini, mulai ada ini, wah bencana, ada penyakit baru, saudaraku. Nah, bombastis ajarannya itu, saudaraku. Tapi kalau ajaran yang benar itu justru nggak bombastis, memberi solusi, saudaraku. Kitab Wahyu selalu memberi solusi. Kemudian yang ketiga, ajaran yang tidak benar itu menampilkan manusia antikristus sebagai pemimpin utama dan tidak mengutamakan Tuhan Yesus, saudaraku. Nah, ini mulai banyak terjadi, saudaraku. Di luar negeri ada yang menyatakan diri sebagai Tuhan, saudaraku, padahal manusia. Saudara, kemudian yang selanjutnya, yang keempat, tanda dari pintu gerbang ajaran yang tidak benar itu menampilkan nabi palsu yang mengalami kebangkitan palsu. Wahyu pasal 13 ayat 11. Saudaraku, nabi palsu itu nanti bangun dari dalam tanah, saudaraku. Padahal yang bisa begitu itu cuma Tuhan Yesus, saudaraku. Bangkit dari kubur dan hidup selama-lamanya itu hanya Tuhan Yesus, nggak ada yang lain. Saudaraku, Tuhan Yesus. Kalaupun ada orang yang mati dibangkitkan, itu nanti akan mati lagi, seperti siapa itu, Eutikus, seperti yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus itu, anak muda di Nain itu, saudaraku, itu mati lagi. Mereka memang dibangkitkan, tapi mati lagi, saudaraku. Nah, saudaraku, yang bisa hidup selama-lamanya itu hanya Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang kelima, sebagai tanda dari pintu gerbang ajaran palsu itu pasti terjadi pengkultus individuan terhadap tokohnya, dikultuskan melebihi Tuhan. Itu ajaran yang palsu, ajaran yang tidak benar. Terjadi pengkultus individuan secara fatal. Ini ditulis dalam kitab Wahyu pasal 13 ayat 12 sampai 15. Puncaknya mereka menyuruh mendirikan patung untuk menghormati. Itu puncak dari pengkultus individuan di akhir zaman. Saudaraku, pengkultus individuan itu sangat tidak baik. Ini kursi saya ini boleh diduduki siapa saja. Nah, saudaraku,
Tidak ada pengkultusan di sini, saudaraku. Tuhan menyatakan dirinya luar biasa, tapi saudaraku, jangan ada pengkultusan. Karena ajaran yang benar itu tanpa pengkultus individual, sekalipun orang harus menghormati. Saudaraku, kemudian tujuan utama ini yang keenam dari ajaran yang tidak benar, ini tujuan utama dan berita utamanya itu adalah pemeteraian, pemberian karagma. Saudaraku, jadi ada perekrutan juga ya, saudaraku. Antikris itu merekrut pengikut-pengikut juga. Mereka ya dalam bahasa lainnya gitu ya, dibaiat gitu loh, saudaraku. Dimeteraikan. Kalau dalam bahasa Alkitab itu dimeteraikan, itu saudaraku. Nah, saudaraku, jadi Antikris juga merekrut pengikut, saudaraku. Kemudian yang ketujuh dari pintu gerbang ajaran yang tidak benar itu adalah akhirnya membentuk gereja palsu atau mempelai sundal Babel yang disebut dalam Wahyu pasal 17 ayat 1 sampai 5. Mereka mengutamakan gebiar dunia tapi tidak pernah melahirkan karya-karya untuk kebaikan bersama, tidak pernah melahirkan sesuatu yang berarti. Saudaraku, kemudian yang kedelapan, orang-orang yang terjerat dalam ajaran palsu itu akan memiliki mulut yang mencintai kutukan, mulut yang mencintai hujatan, sumpah serapah. Siapa yang tidak sepaham dengan ajaran palsu, dengan ajaran nabi palsu Antikris, akan dikutuki dan akan terkena sumpah serapah. Wahyu pasal 13 ayat 5 sampai yang ke-6. Saudara, maka saudara bersyukur bisa mengikuti pengajaran kegerakan kitab Wahyu yang saat ini kita bersama menikmatinya. Saudaraku, saudara jangan sampai terjebak kepada pintu gerbang ajaran palsu, karena itu akan membinasakan saudara. Kita bersyukur, saudaraku, kita dibawa oleh Tuhan di dalam kemuliaan, di dalam kekudusan, di dalam kebenaran firman yang ajaib dan luar biasa. Salam penuaian Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung, memberkati saudara. Haleluya. Amin.